see it again. Darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail. In the darkness, your light will shine my way. Your word has been my compass, faithful till the end. I have witnessed the goodness of your mercy, the power of your love. It's unfailing, it's amazing. I see it again, the work of your wonder. See it again, a love that will break through. You will never fail. You will never fail. See it again, darkness collapsing, see it again. All chains are breaking, you will never fail. You will never fail. In the darkness, your light will shine my way. Your word has been my compass, faithful till the end. I have witnessed the goodness of your mercy, the power of your love. It's unfailing, it's amazing. See it again, the work of your wonder. See it again, a love that will break through. You will never fail. You will never fail. Hai families, gimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa di bulan Maret ini ya kan? Nah sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk mari kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Nah bagi wanita-wanitanya Allah, yuk mari bergabung di dalam ibadah WOE di bulan Maret ini yang akan dilayani oleh Pastor Gia Denanda dengan tema So Full of God. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 10 pagi di GBI WTC Serpong, Gedung TC, lantai 3. Jangan lupa ajak kerabat-kerabat Anda untuk bergabung di dalam ibadah WOE ini ya. Yuhu, kelas pemuritan wanita permata akan segera dibuka kembali loh. Kelas ini akan diadakan setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat, mulai tanggal 24 April 2024 pukul 10 pagi, dan diadakan secara online via Zoom sebanyak 11 kali sesi. Nah ayo wanita-wanitanya Allah semakin perlengkapi diri Anda di kelas ini. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi di 0817 883 289 atau
melalui Instagram WOE di @womanofexcellence_WTC. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftar Wanita Bertanya Allah. Mari bergabung bersama dalam ibadah Menara Doa Woman of Excellence. Menara Doa WOE ini diadakan pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 10 pagi bertempat di Menara Doa GBWTC. Ayo wanita bertanya Allah, mari berdoa bersama sampai sesuatu yang dahsyat dan besar terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga Anda. Sampai jumpa! Nah, kali ini ada informasi buat opa oma yang berada di usia emas. Di bulan ini akan kembali diadakan sebuah ibadah usia emas pada hari Rabu 6 Maret 2024 pada pukul 10 pagi bertempat di Main Hall WTC Building lantai 2. Dan kali ini, Pastor Yunika Reviana akan melayani Opa Oma semua dengan firman-Nya yang luar biasa. Ayo Opa Oma, datang ya dalam ibadah UMAS di bulan Maret ini dan sampai jumpa. Families, akhirnya kami kembali membuka kelas Dating 101 batch yang kedua. Nah, kelas ini dapat diikuti mulai dari SMA 1 atau kelas 10 dan berlanjut sampai usia youth ke dewasa muda. Kelas ini diadakan selama 7 sesi dalam 7 minggu dan kelas ini dimulai di hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 pukul 3 sore di Gedung TC lantai 3. Ayo join kelas Dating 101 dan daftarkan diri Anda dengan scan barcode dan link di layar. Info selengkapnya dapat menghubungi Julius di 085 161 03 2327. Penelitian yang dilakukan Indonesia Care Center Network atau ICCN tahun 2017 menyatakan 87% mahasiswa Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Dan 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan generasi anak-anak kita dan mencari solusinya? 180 bekerja sama dengan Like Talk Asia menyelenggarakan tes dan seminar tepat dan percaya diri memilih jurusan dan pekerjaan baru di masa depan. Terdiri dari 2 sesi. 1. Sesi tes jurusan untuk usia 12 hingga 22 tahun. Berupa tes bakat dan kepribadian selama maksimal 15 menit pada hari Minggu 10 Maret 2024 dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per peserta. 2. Seminar dan penjelasan hasil tes. Diadakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024. Orang tua dan anak wajib hadir untuk analisa hasil tes dan berdiskusi. Untuk pendaftaran dapat scan QR Code yang tersedia pada layar. Families, kita akan bersama beribadah dan merayakan hari spesial bagi umat Tuhan, yaitu Jumat Agung. Nah, ibadah spesial ini akan diadakan pada tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 7 pagi, 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Bertempat di WTC Building. Mari families, kita ajak keluarga dan kerabat untuk beribadah dan juga mengenang karya salib Tuhan Yesus bagi umatnya bersama-sama. Sampai jumpa. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia siap memberkati kita semua dengan kasih-Nya dan hadirat-Nya. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kehidupan yang masih Tuhan beri. Inilah ucapan syukur kami di rumah-Mu hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami membutuhkan-Mu Bapa. Kami siap memberkati nama-Mu Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Yesus, Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku Tuhan, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Panggil Yesus. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Yesus, ku perlu Kau. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku
sejahtera-Mu melingkupi. Saudara sendiri katakan, Kau bawaku. Ya Tuhan, oh Tuhan, mari sama-sama. Kau bawaku ke terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu menenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Ini yang kami rindukan ya Tuhan, bahwa kami dekat Tuhan, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu kekuatan buat kami, hadirat-Mu menolong hidup kami. Oh rapaskan, bawa aku jauh untuk lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Bawa aku jauh untuk lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat. Bawa aku Tuhan, bawa aku jauh untuk lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Lebih lagi, lebih lagi, Kau bawa kami. Ialah bayasanda
limpahkan segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rapata salala saya shandala. Haleluya, haleluya. Betapa dalamnya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, biarlah hati kami tetap menyembah-Mu, bersyukur buat semua yang terjadi. Oh God, I worship You Lord. Oh Ralabayan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnify, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnify, oh God, I will, oh God, oh God, oh God, I worship You. Ya Tuhan, I worship You. Be glorified and magnify, oh God. Yang wanita katakan, yang wanita, oh God, I worship You. Yes Lord. Ini penyembahan dari hati umat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, oh God, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnify, oh God, I worship You.
kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Setiap kami merebut apa yang hilang dalam hidup kami. Katakan, Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. amin Tuhan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, Mari bersoraklah. Joel kanan kiri katakan bangkit. Come on. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Maju. maju dalam kuasa Roh Kudus. Come on. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Berikan kanan kiri kanan. Pengurapannya Amin. Yes. kuasa Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Yes. Maju Haleluya. Sama-sama. pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Semua katakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, Semua. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Semua maju berperang. Maju berperang, Come on. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Boleh dengan sukacita dan hormat, boleh angkat tangan saudara kalau ada yang baru. Ada? Di atas ada? Oh, kasih tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang baru. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Kami undang kembali minggu depan untuk bersekutu bersama keluarga Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti saudara bisa scan QR code yang tertera di depan kursi saudara. Ataupun saudara bisa masukkan amplop, masukkan ke kotak yang disediakan di belakang. Baik saudara, mari kita akan sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua anugerah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami ingin memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami ingin mendeklarasikan persembahan kami. Mari angkat persembahan kita. Kita deklarasikan dengan suara yang nyaring. 2, 3.
Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Silakan duduk Bapak. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari arahkan tangan kita, ada keluarga yang menyerahkan. Syadaralaba syandaralaba syandaralamu. Anak Elois Faith Ciara, oleh iman kedua orang tuamu, hari ini kamu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kamu akan dijaga, kamu akan dibela, kamu akan disertai. Kamu akan dilindungi seperti Tuhan melindungi biji matanya. Dan berkatnya tidak akan pernah luput dalam hidupmu. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kau anak Yan Winston Abraham Santosoli, oleh iman kedua orang tuamu, hari ini kamu diserahkan pada Tuhan Yesus. Kamu akan dijaga, kamu akan dibela, kamu disertai. Kau akan diberikanmu hikmat, sehingga kamu sekolah penuh dengan hikmat Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti hidupmu. Perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Bahkan berkatnya tidak pernah putus dalam hidupmu. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Anak Joel Matthew Kristianto, oleh iman kedua orang tuamu, hari ini kamu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kamu dijaga, kamu dibela, kamu disertai. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu terjatuh, sebab tangannya akan menopangmu. Dia akan menuntun langkahmu dari hari ke hari. Bahkan sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendongmu. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas anak Joel, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Anak Eleanor Briola Giovanni, oleh iman orang tuamu, hari ini kamu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mulai hari ini kamu menjadi milik kepunyaan Bapa. Kemanapun kamu pergi, kamu dijaga, kamu dibela, kamu disertai. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan cinta dan kasih-Nya dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menyertai langkah-langkahmu di depan. Dan berkat-Nya akan mengalir dalam hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Roh anak Keifa misal, oleh iman kedua orang tuamu hari ini kamu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kamu dijaga, kamu dibela, kamu disertai, kamu dilindungi. Bahkan kamu bisa menjadi biji matanya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu tergeletak dan jatuh. Tapi tangannya terus menopang hidup. Tuhan akan memberikan kepada kamu hikmat. Dan Tuhan akan mengurapi hidup mulai dari kecil ini. Bahkan sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendong kamu. Berkat-Mu mengalir sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kedua orang tua mereka yang masih muda. Biarlah mereka dapat mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka otoritas terhadap anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka bisa mengikuti hidup orang tuanya dalam takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka. Dan apa saja yang dibuat oleh tangannya Engkau buat berhasil Tuhan. Dan aku memberkati supaya mereka terus menjadi keluarga yang harmonis. Anggur yang manis yang baru terus ada dalam hidup mereka. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Allah Roh Kudus terus mengalir dalam hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan berkati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Hati kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berkata-katalah berbicara, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Yang tadi belum sempat mengambil outline, saudara bisa mengangkat tangan. Yang belum ambil ballpoint, saudara bisa. Yang mau digital, saya juga sudah siapkan di GBI WTC Apps. Saudara yang belum ngisi survei, saudara bisa melihat ada di WTC Apps yang saudara masih bisa mengisi sampai hari ini terakhir. Dan setelah itu akan saya terima rekapitulasi dari sensus yang survei yang kita sedang buat. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa yang saya mau umumkan. Yang pertama, kemarin ada yang bertanya kepada saya, saudara yang lagi masih pacaran, saudara lagi mau cari pacar, bagaimana mengisi dalam masa pacaran. Maka saudara mulai dari SMA 1 sampai atau kelas 10 SMA 1 itu ya, bisa mengikuti kelas ini, Dating 101, batch yang kedua ya. Nanti ada pembimbingnya, ada yang mendoakan ya. Dan saudara sekarang bisa lihat di GBI WTC Apps bagian formulir atas, saudara klik bisa dapat.
Saudara, ini ada yang online dan onsite. Saya harapkan saudara bisa ikut onsite. Kita lihat video dari teman-teman yang ikut batch yang pertama. Halo, aku Kath, dan hari ini aku pengen ceritain pengalaman aku gimana saat aku ikut kelas Dating 101. Jadi aku merasa ikut kelas Dating 101 ini seperti ikut something that I didn't think I needed. I feel like relationships and dating itu something that we talk about a lot, apalagi sama teman-teman kita waktu kita lagi jalan bareng gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah value yang kita tanemin atau advice yang kita dapat dari teman-teman kita itu bener nggak sih gitu. Apakah itu berdasarkan kebenaran firman gitu. Nah di Dating 101 ini aku belajar what it means to have a relationship, bagaimana kita punya value di dalam diri kita, di dalam Tuhan gitu, value-value yang benar, gimana kita manage relationship kita dengan lawan jenis especially, dan itu semua berdasarkan firman Tuhan gitu. Dan I feel like a lot of questions yang I had itu sangat-sangat terjawab gitu. Aku sangat-sangat banyak bertanya lah waktu kelas itu, dan aku merasa kebingungan aku selama ini tuh terjawab gitu. Jadi buat kalian yang masih bingung, kok gue nggak dapet jodoh ya Tuhan, atau ini tuh pasangan gue sekarang sesuai nggak ya sama yang Tuhan mau gitu. I highly recommend untuk ikut kelas Dating 101 ini and ask away gitu semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Hopefully bisa terjawab dan bisa menjadi membawa value yang baik lah buat kalian. Ini yang belum punya pacar boleh ikut nggak? Boleh. Yang udah punya pacar? Boleh. Yang lagi nembak-nembak? Boleh. Yang sudah suami istri? Enggak. Satu lagi yang kedua, minggu depan hari Sabtu, Riz Hospital pengen melayani saudara dengan seorang dokter bedah yang cinta Tuhan. Dia akan mengadakan pemeriksaan secara gratis. Kalau saudara ada benjolan atau apa, ya pokoknya urusan bedah-bedah begitulah. Yang saudara ragu, saudara bisa periksa dan gratis. Tetapi, dengarin dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tetapi, kalau nanti ternyata harus dioperasi, berarti kalau pakai BPJS ya gratis lagi, ya semuanya gratis. Tanggal 9 besok di klinik ini, klinik sebelah kita ya, nanti ada dokter bedah dari Riz Hospital akan datang melayani. It's really amazing ya, ini anak Tuhan yang baik, yang luar biasa. Baik, saudara, saya akan melanjutkan serial ini yang bagian yang ke-7 yang saya beri judul Source of Wisdom. Karena minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang the power of wisdom. Apa itu wisdom atau hikmat? Hikmat adalah kemampuan saudara di dalam menggunakan setiap firman kebenaran yang saudara mengerti. Ini kemarin sudah saya buka. Untuk menyelesaikan setiap persoalan yang saudara hadapi. Kalau saudara masih ingat saya membahas tentang perumpamaan penabur. Kalau saudara menerima firman yang tidak mengerti, saudara firman itu akan hilang dan tidak bisa mengubah hidup saudara. Tapi firman yang mengerti, yang saudara Anda ngerti dan Anda aplikasikan, saudara itu firman itu mampu, kemarin kita belajar ada 3 hal. Mampu menolong saudara ketika aniaya itu datang. Kalau saudara nggak datang, saudara mesti lihat YouTube sebelumnya. Yang kedua, firman yang saudara mengerti akan mampu menolong saudara untuk mengatasi semua kekhawatiran yang melanda dunia ini. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan yang Anda mengerti akan menolong saudara untuk bisa berbuah. Yang lain nggak berbuah, saudara bisa berbuah. Saya bahas itu di minggu ketiga di bulan Februari. Sekarang bulan Maret saya akan melanjutkan persoalan ini untuk saudara mengerti gimana sih Pak saya bisa dapat hikmat. Karena kalau saya dapat hikmat, saya bisa solve all the problem. Saya bisa menyelesaikan persoalan yang datang dalam hidup saya. Nah, mari kita membuka terlebih dahulu cara hidup orang. Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama maksud saya.
2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat kedua, sampai baca ayat kelima. Sebab saya akan eksposisi membongkar gaya hidup orang di akhir zaman. Ayat 1, saudara baca ayat kedua, saya minta supaya keras suaranya yang kencang ya. Habis ini makan masing-masing di restoran masing-masing. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua saudara. Dan tidak tahu, garis bawahi mereka tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 dengan keras. Ayat 5 baca keras bareng-bareng. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi ada 4 golongan bagaimana orang hidup di muka bumi atau 4 cara dia hidup. Yang pertama adalah orang duniawi. Apa itu Pak orang duniawi? Orang duniawi adalah orang yang hidup menggunakan prinsip dunia dan tidak mempedulikan agama. Tadi saudara baca. Jadi dia nggak peduli, yang penting gua bisa dapat uang, nggak peduli. Mau caranya apa, sikat kanan, sikat kiri, injak kanan, injak kiri. Tidak peduli. Yang kedua adalah orang yang hidup secara manusiawi. Orang ini hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah kamu bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sampai 6 sampai 7, 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan pengen supaya saudara belajar, sekalipun saudara punya cara atau punya rencana, saudara tetap serahkan kepada Tuhan. Sebab rencana Tuhanlah yang terlaksana. Yang ketiga adalah cara orang hidup, yang ketiga adalah orang yang hidupnya agamawi. Orang agamawi itu apa Pak? Tadi saudara baca 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Orang ini orang yang hidup beribadah. Tetapi ketika ada di dalam gereja, ada yang ngantuk, ada yang ngorok, ada yang tidur. Kalau di sini mah tidak ada. Di sini mah baik-baik. Sebab kalau di sini mengantuk, langsung yang sampingnya, amin, langsung bangun saudara di sini. Jadi di sini nggak ada yang ngantuk. Kalau yang ngantuk, saya langsung tunjuk dari tempat ini. Orang ini orang beribadah, melakukan ritual agamawi, tapi nggak punya relation dengan Tuhan. Ini kalau ayat yang tadi kita baca, ayat yang kelima, dia bilang gini, mari baca dengan keras, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Oke, saya tidak bahas 1, 2, dan 3. Karena saya berharap saudara masuk di golongan yang keempat. Yaitu orang yang hidup secara ilahi. Pak, apa orang yang hidup secara ilahi? Orang yang hidup secara ilahi adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Serta dia menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang saudara mengerti. Begitu firman terbuka, Anda lakukan, saudara mengalami transformasi. Saudara mengalami perubahan. Dan hidupmu berubah, keluarga berubah, keuanganmu berubah, bisnis saudara berubah, dan semua mengalami perubahan. Kenapa? Karena Anda mendapat firman yang Anda mengerti. Oke? Nah sekarang, Pak ada ayatnya enggak itu? 2 Timotius 3 ayat 14. Daripada buka Alkitab, saya kasih ayatnya. Mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh kepada apa? Kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi
Saudara, orang yang ilahi itu orang yang gini, dia tetap pegang janji Tuhan sekalipun keadaannya berbeda dengan apa yang dipercayai. Ini orang yang ilahi. Dia bisa tetap memegang janji Tuhan sekalipun bertentangan dengan apa yang dia lihat setiap hari. Orang ini orang yang hidup secara ilahi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat hikmat? Sebab kalau saya dapat hikmat, saya dapat firman yang bisa terbuka, saya dapat firman yang bisa saya mengerti, akan bisa menolong saya menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam hidup saya. How to attain wisdom. Gimana bisa mendapatkan hikmat? Amsal pasal 9 ayat 10 dengan jelas, very clear. Kalau kamu pengen dapatkan hikmat, hiduplah takut akan Tuhan. Jelas ayatnya. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan itu hikmat mengalir automatically. Cobaan saudara belajar hidup takut akan Tuhan itu artinya ya meninggalkan kejahatan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles English. Dia berkata gini, to fear God is one of the first and greatest duties of the rational creature. Dia bilang takut akan Tuhan itu menjadi tugas pertama dan utama dari setiap kita makhluk ciptaannya Tuhan. Jadi kita takut akan Tuhan itu nggak usah disuruh, kita mesti gentar kepada Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan Ayub punya satu pengalaman yang indah dalam Ulangan Ayub pasal 28 ayat 28. Dia berkata begini, sesungguhnya takut akan Tuhan itu hikmat. Why? Kenapa? Karena kamu menjauhi kejahatan, itu juga akal budi, itu juga hikmat. Saya akan coba jelaskan kenapa Ayub mengatakan yang sama. Penulis Amsal Salomo juga mengatakan yang sama. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu otomatis, katakan bersama saya, kurang keras, saudara beroleh hikmat. Ada banyak orang seminar sana, seminar sini. Nggak salah. Tapi untuk saudara bisa dapat hikmat. Nomor satu, takut akan Tuhan. Saya jelaskan. Pak, kenapa hidup takut akan Tuhan kok bisa dapat hikmat? Sebab Mazmur pasal 25, nanti saudara bisa baca. Ayat yang ke-12 dan 14. Alkitab menulis begini. Tuhan itu bergaul karib atau hopeng ya kalau bahasa sekarang ya. Dia bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Wow. Jadi dia hopeng. Katakan bersama saya. Hopeng itu bahasa apa sih? Bahasa Tangerang ya. Tuhan tuh hopeng. Dia tuh senang. Saya kalau sama teman-teman yang dekat itu saya bilang hopeng. Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ayat 12 dan 14. Dia bilang, dan ia memberitahukan jalannya. Jadi yang tidak hopeng sama Tuhan, yang gak hidup takut akan Tuhan, gak diberitahu jalannya. Tapi saudara yang hopeng sama Tuhan karena kamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Dari amennya gak yakin. Baru setengah yakin. Gimana kalau amennya tanpa disuruh? Gimana kalau jemaat WTC agresif? Antusias. Nah, sekarang, Pak, apakah ada jaminan setiap kali saya menghadapi persoalan ketika saya takut akan Tuhan? Apakah ada jaminan bagi Tuhan untuk selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan setiap persoalan? Ya, sebab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Alkitab menulis begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang keras. Kenapa disebut pencobaan biasa? Karena pencobaan yang luar biasa, persoalan yang berat yang kamu tidak mungkin bisa tanggung, telah ditanggungkan pada Yesus di atas kayu salib. Ada pertukaran yang harusnya kau yang nanggung yang berat, tapi Yesus yang berat dia tanggung. Dan supaya saudara hanya menghadapi persoalan-persoalan yang
Kurang keras. Yang biasa. Jadi kalau saudara melihat persoalan kelihatannya besar, saudara menghadapi bilang gimana? Persoalan ini. Dan Yesus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan-pencobaan yang biasa. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ada kepastian, bahkan sebelum saudara berdatang kepada Tuhan dan minta, Tuhan telah memberikan jalan keluar itu. Jadi bahkan sebelum saudara jalani semua pencobaan yang saudara alami, Tuhan telah membuka dan memberikan jalan keluar kepadamu. Apa artinya Pak? Artinya gini, sebelum saudara selesai dengan persoalan yang saudara hadapi, Tuhan sebenarnya jalan keluar dari sejak awal tahu. Sudah disediakan, karena telah disediakan. Pertanyaannya, Pak kenapa kok sometimes saya punya persoalan, kok saya tidak tahu jalan keluarnya? Ada orang yang sometimes begitu menghadapi persoalan, dia langsung tahu way out aja jalan keluarnya. Apa yang membedakan Pak? Sekarang lihat saya ke depan. Kalau tempat ini, saya matikan semua. Saya bunuh semua lampunya. Gelap gulita. Dan sekalipun ada jalan keluar, kalau saudara udah biasa ada di sini, saudara langsung tahu di mana jalan keluarnya. Tapi seandainya saya tutup dan kemudian saya cuma buka salah satu dari pintu tutup yang depan itu, saudara nggak ngerti. Saudara seperti orang meraba-raba karena gelap. Kenapa sekarang kelihatannya jelas? Karena semua saya kasih terang semua. Selama saudara terang, saudara bisa lihat jalan kemana saudara harus keluar. Pak, pertanyaannya, jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, itu perjanjiannya, firmannya selalu, katakan bersama saya, diberitahukan kepada dia. Mazmur 25 ayat 12-14. Dia bilang aku akan beritahu kepada dia. Firman itulah yang membuat saudara dan saya itu terang. Sebab Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firmanmu itu adalah yang keras, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang yang menghargai firman dan mentaati firman, dalam hidupnya selalu ada terang. Dan pada waktu ada persoalan, terang itu yang menuntun dia dan menunjukkan disitulah ada jalan keluar. Sehingga saudara, pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, dan saudara bisa sanggup menyelesaikannya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sepanjang saudara menerima firman dari Tuhan, itu akan jadi terang dalam hidup saudara. Saya panggil anak media, boleh ke depan, tolong. Dan apa sih Pak yang menyebabkan ada orang itu kalau masalah? Kenapa ada yang nyungsep, jatuh? Tapi ada orang yang terima masalah justru bangkit. Ada orang yang ketika terima persoalan, dia jatuh justru. Tapi ketika orang menerima hikmat, orang itu bisa bangkit lagi. Persoalan boleh datang, tapi tidak pernah kalah. Karena ada firman-Nya yang menyertai kita. Oke, sekarang. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. 3 orang ini, tadi sudah saya tes dari kebaktian 1. Tidak saya kasih tahu.
tapi natural. Kamu harus bisa drama seperti Kebaktian 1-2 ya. Kalau menyimpang ada hukuman. Dia datang ke sini, dia tidak ngerti apa yang akan saya kasih. Lalu tiba-tiba ke depan, lalu tiba-tiba dapat 100.000. Pertanyaan saya, gimana perasaan kamu? Senang sekali, Pak. Senang sekali? Senang sekali. Kurang banyak tapi, Pak. Ini semua lukisan jemaat WTC loh ya. Waktu saudara ketawa, itu mentertawakan dirimu sendiri. Oke? Kedua, kita lihat ya. Tadi dia senang sekali ya. Kemudian yang kedua, orang kedua, saya kasih 300.000 kamu. Gimana perasaan kamu dapat uang? Senang, Pak. Senang? Senang. Wah, luar biasa. Kasih mic-nya ke dia. Setelah kamu lihat yang sebelah situ saya kasih 300, gimana perasaanmu? Kecewa, iri, ya kurang banyak lah. Kurang banyak? Banyak, Pak. Tadi sebelum ada temennya yang dikasih, dia berkata, apa tadi bilang? Senang, karena tadi tidak berharap akan dikasih uang. Sekarang dapat 100.000, minimal bisa untuk makan siang. Tapi begitu temennya dikasih 300.000, lihat reaksinya, apa yang terjadi? Kecewa, terus iri, terus kurang banyak ya. Bukankah itu juga yang sering terjadi? Seringkali kita kalau lihat orang lain diberkati lebih banyak, kok aku kurang banyak. Sekarang karena yang ini melayani luar biasa, saya kasih dia 500. Gimana perasaan kamu? Mic-nya ambil. Senang, Pak. Lebih Hah? banyak. Senang lebih banyak. Lebih banyak dari dia. Jangan nantang-nantang dia gitu dong. Nanti dia jadi sakit hati nanti. Coba kasih dia, coba saya mau tanya. Gimana? Kamu lihat temanmu dikasih 500. Kecewa, Pak. Loh, tadi katanya senang, sekarang jadi kecewa. Kenapa kamu kecewa? Ya, saya lebih dikit daripada dia, Pak. Dia lebih gede. Dia lebih gede. Jadi kamu kecewa. Iya, Pak. Ini gambaran daripada orang yang punya persoalan. Diberkati saja bisa jadi persoalan. Coba bayangkan. Nerima berkat saja, itu masih jadi persoalan. Apalagi kalau dikasih persoalan. Ini bukan persoalan. Dia tadi datang tanpa dapat harapan apa-apa kok. Lalu tiba-tiba dikasih dan kemudian dia happy. Tapi kenapa bisa berubah ketika dia lihat temannya? Berapa banyak seringkali ada orang yang datang menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa yang satu sudah upgrade? Kenapa aku belum? Tuhan, kenapa yang satu udah dapat jodoh? Kenapa aku belum? Tuhan, udah kepala 3 Tuhan. Kenapa gak datang-datang jodohnya? Tuhan, aku katanya suruh nunggu tulang rusuk. Kalau gak datang-datang aku ambil tulang rusak. Mulai marah, mulai kecewa. Tuhan, kenapa yang sana bisnisnya udah ditolong Tuhan? Kenapa aku belum? Coba caranya berpikir, kalau orang dapat firman, hidup secara ilahi, dia itu percaya bahwa semua keputusan Tuhan, semua yang Tuhan rancangkan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Harusnya pada waktu yang lain ditolong, dia nyanyi gini. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Tangannya terbuka menunggulah
tersembunyi kuasa Allah. Kalau seandainya, siapa namamu? Fandi, Pak. Fandi. Seandainya Fandi, dia berkata begini, setelah dia dengar khotbah, harusnya kalau tadi Tuhan itu tak tersembunyi, harusnya tersembunyi duitnya dulu ya. Supaya dia nggak ngerti. Tuhan itu kadang-kadang menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dia mau kasih. Coba seandainya dia tidak kecewa dan dia berubah sikapnya. Dia dapat hikmat, dia dapat firman yang dia mengerti dan lalu berubah. Tuhan, aku mau bertobat. Aku harus bersyukur tentang apa semua yang Tuhan berikan dalam hidup aku. Jadi 100.000 bersyukur. 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 Benar. Benar. Karena dengar khotbah. Betul. Nah ini kan mewakili saudara. Karena dengar khotbah. Nggak boleh ngomel-ngomel. Bersyukur. Pulang dari kebaktian. Tiba-tiba ditraktir orang. Belum ending traktir. Traktir aja udah seneng, amen. Dan ternyata di tengah-tengah restoran itu dikenalin sama orang yang tidak pernah dia pikirkan. Duh, ternyata jadian di situ. Jadi jodoh. Setelah bertobat, ada berkat Tuhan. Kok nggak percaya sih? Waktu pulang gereja, lalu ditraktir. Di situ ketemu, ternyata deal. Dapat klien yang baru. Langsung closing. Di tempat makan. Karena nggak ngomel-ngomel. Ini juga karena bertobat. Ini kan wakil jemaat WTC ya. Karena dia bertobat. Saya berkati lebih banyak dia. Kamu bertobat juga enggak? Bertobat, Pak. Hah? Bertobat, Pak. Bertobat ya, supaya dapat uang lebih banyak. Iya, Pak. Oke, saya kasih. Kamu nggak belum menggerutu ya? Ya udah tambah lagi kamu kalau gitu. Tapi ingat, ini uang saya. Karena untuk khotbah berikutnya. Coba perhatikan, dengarkan saya, lihat saya. Seandainya saudara dalam bereaksi benar, maka Tuhan sebenarnya banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Itulah yang Tuhan sediakan ketika saudara mengucap syukur dan berseru kepada Dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan ngomel-ngomel, jangan bereaksi yang salah ketika Tuhan sedang memberikan ujian. Berkat saja bisa jadi masalah. Apalagi kalau masalah datang serius. Tapi kita kasih tepuk tangan buat mereka yang menolong kita dengan ilustrasi, menolong saudara. Terima kasih. Wih, tahu ya mengembalikannya. Nah, jadi saudara kalau orang lain ngalami breakthrough, saudara mesti nyanyi gitu. Kalaulah ditolong, saya juga. Jadi dengan saudara memperkatakan begitu, Tuhan itu hatinya tersentuh. Dan Dia akan membuat mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Sekarang yang kedua, Pak, bagaimana supaya saya bisa dapat hikmat? Yang kedua, saudara mesti mau belajar, mencari tahu, dan belajar menyimpan firman. Kenapa saudara di gereja ini kalau saya khotbah saya suruh saudara mencatat? Why? Supaya saudara semua bisa belajar menyimpan. Kalau saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, saudara pulang sampai di restoran aja nih baru makan siang. Ditanya sama orang, saya nggak yakin, paling top ya 10% ingat. Paling top. Siapa yang diingat Pak? Yang tadi bagi-bagi duit tadi itu yang diingat. Tapi poinnya kagak ada yang ingat satupun. Why? Kenapa? Tapi beda kalau saudara mencatat. Waktu saudara mencatat, saudara menyimpan setiap kebenaran firman. Dan orang yang mencatat saudara akan menyimpan firman. Sekarang saya tunjukkan pada saudara apa yang terjadi ketika orang tuh menyimpan firman. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu
Ada seorang hamba Tuhan namanya McDowell. Dia berkata, we can have a mind of Christ when we meditate on the word of God. Saudara dan saya bisa tahu punya pikiran Kristus atau hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara kalau saudara belajar mencari, lalu menyimpan kebenaran melalui apa? Meditasi atau merenungkan firman. Saudara akan mendapatkan pikirannya Tuhan. Sekarang, mari kita membaca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang kedua. Mari buka bersama dengan saya Amsal pasal 2. Mari buka Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Saya mau menunjukkan saudara betapa pentingnya saudara itu memegang firman ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, simpan. Ayat 2. Memperhatikan kepada, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian, kepada hikmat, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, kepada hikmat. Ayat 4, 1, 2, 3. Mencarinya dan mengejarnya. Kalau kamu, Tuhan bilang, kalau kamu mengejar seperti harta terpendam, kamu mencarinya seperti mencari perak, dan kamu mengejar untuk mencari pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian atau hikmat. Ayat 5, akibatnya 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat apa? Saudara makin mengenal Tuhan lebih dalam. Ini alasannya kenapa saya menyuruh saudara bukan sekedar tanpa reason, tanpa sebab kenapa saya menyuruh saudara nambah-nambahin kerjaan. Saudara akan dapat banyak pengenalan saudara akan Tuhan. Nah, Pak, di mana saya bisa mendapatkan supaya saya bisa mempercepat, saya bisa mencari, mendapatkan firman yang bisa terbuka? Saudara, di gereja ini sudah saya susun untuk orang bisa mengenal firman yang terbuka. Di mana Pak? Ikut kelas transformation. Saudara akan menemukan firman yang udah terbuka. Firman yang sudah mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan. Pak, kenapa? Gini ya, supaya saudara mungkin yang baru masuk 5 tahun atau 3 tahun. Kenapa sih Bapak nyuruh kita masuk di transformation class? Lihat saya. Semua pelajaran di Transformation Class TC 1 sampai TC 7 itu semuanya adalah pelajaran seperti yang saudara dengar kebaktian hari ini, serial dari 1 sampai serial 7. Kemarin saya bicara tentang power of wisdom dan hari ini saya bicara source of wisdom. Nah, pelajaran di TC 01, 02, 03 itu pelajaran dulu yang pada waktu saya sampaikan secara serial. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan saudara yang memasuki tahun yang kelima di sini, atau tahun baru 5 tahun yang lalu, maka saudara banyak kebenaran yang belum saudara terima. Dan saya mau tunjukkan pada saudara beberapa jemaat yang masuk di gereja ini, tapi tidak dari awal. Lalu kemudian ketika dia mulai menyadari, ngikutin apa yang saya ngomong, lalu kemudian dia masuk di kelas Transformation Class, kita lihat ya, sebab kalau saudara dengar ceritanya langsung, saudara akan bisa dapatkan clue-nya. Mari kita lihat video yang satu ini. Saya 16 tahun punya pengalaman di financial services. Kurang lebih under saya itu ada 250 agent, 250 tenaga pemasar. Di mana karir saya tuh bagusnya itu dari masa 2016 sampai 2018 sebelum pandemi. Dari sisi finansial cukup baik. Dalam artian malah justru saya nggak pernah menyangka bisa dapat omset atau komisi ya yang jutaan sampai kurang lebih 2 digit, 3 digit dan bahkan 4 digit gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata itu nggak permanen. Jadi Tuhan kasih kita punya kisah tuh sampai pada saat pandemi. Benar-benar abis bis ludes-des gitu ya. Kalau Pak Wiryo kalau khotbah ada des-desnya 4 kali ya Pak ya. Des gitu ya. Sampai akhirnya kita harus lepas semua aset kita.
Kita bertahan sampai selesai pandemi kok nggak kelar-kelar gitu. Ada apa nih Mam? Kita bingung nih kenapa, apa yang harus kita rubah gitu loh. Strategi apa, strategi bisnis apa yang kita harus rubah. Apa kita harus pindah ke shifting ke industri lain gitu ya. Kita udah coba ke kuliner, kita coba ke konveksi, nggak ada yang jalan Pak. Pada saat itu pas lagi pandemi yang existing aja nggak jalan apalagi yang baru mulai gitu ya. Terus istri saya bilang kayaknya jangan eksternal dulu deh yang diberesin, internal dulu. Jadi nah istri saya remind, yuk ada kelas nih TC01. Kita coba. Banyak perubahan, tapi mungkin sesi sebelumnya saya cerita ya. Tapi apa yang kita harapkan belum langsung ada jawabannya. Baru masuk aplikasi aja Pak, masih progres. Belum sesuai aplikasi jawabannya. Lalu lanjut ke TC02. Ada perubahan tapi belum sesuai dengan harapan. Masih dalam aplikasi, masih progres, belum jawaban. Sesuai aplikasi tapi Pak. Lalu surprisingly di TC07 hampir semua jawaban yang kita harapkan tuh dipulihkan sama Tuhan. Yes. Tapi memang bukan 100% dari sisi secara finansial, tapi dari segala hal yang menurut saya memang harus dibenerin dari awal. Contoh kayak dalam rumah tuh memang dulu kita bertengkar sampai teriak-teriak gitu ya. Sampai akhirnya korbannya anak saya ada trauma. Di situ Tuhan coba pulihkan pelan-pelan. Akhirnya ya pasti kita berdua merasakan mulai ada sukacita, mulai secara kita ngomong komunikasi kita mulai pelan-pelan dibenarin. Tadi Pak Im bilang perubahan pasangan saya kan pengennya mau dapat pasangan yang sepadan, setara, secara intelektual juga sama, ngobrol juga sama. Ternyata bukan itu. Jadi yang harus dirubah dari diri kita sendiri. Makin lama makin banyak yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Jadi traumanya anak saya pun juga udah mulai lihat saya nggak pernah berantem. Lalu kita pelan-pelan juga ikut konseling sama Bu Mel, pelan-pelan malah justru traumanya hilang ya. Sampai sekarang justru nggak ada diagnosa sama sekali yang namanya anxiety sama nggak ada. Kita khawatir OCD, ternyata nggak ada juga. Akhirnya sampai sekarang anak saya udah mulai ceria lagi. Dan mulai lihat kitanya itu nggak takut lagi gitu. Dari TC01, TC02, TC07, terus kita hampir bingung nih, habis itu apa lagi ya Mam? Ada undangan apa lagi ya Mam? Ternyata istri saya bilang, nih ada undangan sudah jadi fasil katanya kan. Tapi ternyata yaudah coba dulu deh, ini undangan yang paling deket katanya. Yaudah gas. Ternyata begitu kita masuk, ternyata apa materi yang kita baca lagi, powerful lagi. Lalu kita banyak ketemu keluarga-keluarga rohani baru ya. Yes, jadi tempat kita saling bersharing. Ya ini terakhir gitu ya, saya bisa tolong kamu untuk ikuti si 7. Setelah memang kalau nggak ada perubahan, coba kamu, saya nggak tahu lagi mau bawa kemana gitu. Karena pertama pergumulan, dia tanya, ini kita gimana cari Tuhan gitu pertama kali saya dalam pergumulan itu Bu Flora. Bu Flora orang pertama yang saya hubungi gitu kan. Bu Flora masih ingat Bu, 1,5 tahun yang lalu. Dan saya benar-benar berdiri di sini, saya bilang sama Bu Flora, kalau memang keluarga saya pulih, saya akan kesaksian. Dan hari ini ternyata Tuhan nyata. Karena menurut saya udah nggak mungkin gitu ya, udah nggak mungkin gitu. Dari sisi kita juga udah nggak mungkin, dari sisi dia udah nggak mungkin. Di saat ibaratnya satu orang udah nggak mau gitu ya, nggak bersepakat, buat apa lagi dipertahankan seperti itu. Jadi memang di dalam keluarga tuh, tolong yang pertama memang cari berkat Tuhan di dalam rumah. Untuk para suami, percuma di luar banyak gitu ya. Pernah 2 tahun ini dia mencari segala sesuatu di luar, tapi dia nggak percaya, dia bilang beresin dulu rumah tangga, beresin dulu. Tapi dia enggak, tetap saya harus cari uang di luar. Di saat 2 tahun itu dicari uang di luar, tidak menghasilkan apapun gitu. Saya yang di rumah yang menghasilkan. Di saat dia sudah mulihin rumah tangga, berkatnya luar biasa melimpah tanpa dicari gitu ya. Ini suatu benar-benar mujizat luar biasa gitu. Sekian dari kami. Ada lagi yang mau ditambahin Pak Konstan? Saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Saudara saya waktu dengarkan kesaksian dia, lebih panjang dari kesaksiannya. Mungkin Pak Konstan ada, sini ada nggak?
saya pinjam dia punya kesaksian. Waktu saya dengerin dia cerita, istrinya bilang kalau ke rumah biasanya 5 menit aja Pak. Gimana tahan 5 menit? Sampai rumah, dia cari uang di luar semuanya ada. Tapi karena dalamnya rusak, sehingga anaknya harus mengalami problem. Tetapi puji Tuhan, dia mencari firman yang terbuka. Dia mau ikut. Saudara yang belum, saya sarankan saudara ikut. Tapi saya udah ikut Pak, tapi belum berubah. Nah, dengarkan ini. Masih ingat kan saya cerita? WTC itu singkatan dari World Transformation Church atau gereja yang seluruh jemaatnya mesti mengalami perubahan atau transformasi. Sebab kalau WTC hilang transformation, hilang T-nya, hilang perubahannya, maka tinggal, masih ingat itu? Jadi kalau saudara datang ke sini dan tidak mengalami perubahan, maka saudara bukan pergi ke WTC tapi pergi ke WC. Jadi Pak gimana? Jadi saudara masuk kelas itu sampai saudara goalnya bukan selesai kelas. Tapi goalnya saudara mengalami perubahan. Pak kalau saya udah masuk kelas TC01 tapi masih marah-marah, masih dendam, masih ini. Masuk lagi sudah. Sampai saudara mengalami perubahan total. Nah, saudara yang sudah ikut TC, berapa sih biayanya untuk bisa ikut TC sampai lulus? Yang kencang. Gratis. Aneh ya? Gratis. Aneh orang itu kalau disuruh bayar malah royokan. Kalau disuruh gratis malah nggak ngambil. Apa tak suruh bayar aja ya? Saudara, ada yang tanya, Pak, di mana saya bisa daftar? Saudara bisa daftar direct. Ini mumpung kelas baru mulai. Kelas TC02 mulai hari ini, TC01 mulai minggu lalu. Jadi masih bisa ikut Pak? Bisa. Saudara bisa daftar di bagian depan. Pak bagaimana caranya supaya setelah saudara nanti bisa lewat aplikasi apps kita juga bisa. Saudara juga yang sudah dewasa, saudara juga bisa minta rema dari Tuhan ketika Anda membaca firman Tuhan saat teduh setiap hari. Rema itu juga bisa menuntun saudara supaya saudara bisa berjalan mengikuti arahan Tuhan. Yang pertama yang pertama tadi kita belajar bagaimana untuk bisa mendapatkan hikmat. Saudara dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara mesti mau mencari lalu kemudian menyimpan firman yang sudah Anda mengerti. Lalu yang ketiga, saudara perlu masuk dalam kelompok sel atau care cell supaya saudara bisa bertanya kepada ketua care cell atau kepada zone leadernya di atasnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan semua firman yang saudara tidak ketahui saat teduh atau saudara tidak ketahui tentang firman yang saya bagikan pada saudara. Kemarin saya dapat kesaksian dari salah satu ketua Kersel, saya nggak tahu siapa namanya. Dia waktu persiapan Alpha Course dia mengangkat tangan. Pak, kemarin khotbah Bapak itu saya diskusikan di dalam kelompok sel. Ketika saya diskusikan, Bapak khotbah 50 menit. Itu kita baru membaca, baru separuhnya Pak. Diskusi kita 3 jam. Kenapa? Ini menjawab, ini tanya. Ini tanya, itu menjawab. Jadi sampai 3 jam. Wow, Kersel 3 jam. Luar biasa. Makanya dia bilang, saya tunda lagi Pak. Udah minggu berikutnya. Biar mereka puas bisa bertanya. Saya bilang, di Kersel adalah tempat saudara bertanya. Sebab kalau di sini saya tok yang bisa ngomong. Dan kalau saudara interupsi, kebaktian tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu di mana Pak saya bisa menerima firman supaya kalau tidak ada yang terbuka saya bisa terbuka. Ya, masuk dalam kelompok sel. Ada seorang hamba Tuhan namanya Henry Nouwen. Dia berkata, Christian community is the place where we keep the flame of hope alive among us and take it seriously so that it can grow and become stronger in us. Kalau saudara komunitas Kersel atau komunitas Kristen itu tempat yang paling baik untuk menjaga pengharapan saudara supaya saudara secara serius bisa bertumbuh dan saudara menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya membaca kembali Amsal pasal 4 ayat 20, 21 dan 22.
Pak, apa sih hadiahnya kalau saya benar-benar simpan firman Tuhan? Amsal pasal 4, mari baca. Amsal pasal 4 ayat 20, 21. Oke, ayat 20, 21 dan 22 ya. 20 saya baca, 21 saudara, 22 kita baca rame-rame. Saya baca ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan, maksudnya pada firmanku, kepada hikmat yang kuberikan kepadamu. Ayat 21, 1, 2, 3. Menjauh, simpan di mana? Lubuk hatimu. Tuhan selalu berkata kamu cari, kamu dengar, jangan hilang, simpan. Nah sekarang kalau kita menyimpan firman Tuhan dan menyimpan kebenaran yang bisa saudara mengerti dan terbuka, apa akibatnya? Ayat 22, mari baca dengan keras, suara lantang, 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi, wow. Jadi kalau saudara simpan, ini akibatnya. Tuhan akan membuat saudara waktu kita mendapatkan firman dan saudara simpan, maka itu akan mengakibatkan kehidupan dan kesembuhan. Bisnis yang mati karena Anda punya firman, maka bisa hidup kembali. Kenapa? Karena firman yang kau simpan, yang kau mengerti, yang kau lakukan akan mampu menghidupkan apa yang mati dalam hidup saudara. Mari katakan bersama saya, kalau saya mengerti firman dan menyimpan dalam hati saya, firman itu kurang keras, firman itu kurang kencang, firman itu akan menghidupkan apa yang mati dan menyembuhkan apa yang sakit. Kadang-kadang firman yang saudara pegang berbeda dengan kenyataan apa yang saudara lihat. Tetapi orang yang ilahi, hidupnya ilahi, dia lebih percaya kepada janji Tuhan daripada keadaan yang dia lihat. Kemarin Sabtu, di doa fajar ada seorang yang bersaksi luar biasa. Ibu Jenny namanya. Ibu Jenny ini bersaksi, dia bilang begini, saudara-saudara, kalau saudara yang ikut doa fajar pasti dengar. Saya punya kakak, saya udah janji sama Tuhan dan hari ini aku bersaksi. Kakak saya ini kena tiba-tiba waktu diperiksa kena kanker stadium 4. Waktu dia kanker stadium 4, maka saya memegang janji Tuhan seperti yang diajarkan oleh gembala kita. Lalu kemudian dia nggak pernah cerita sama sekali. Dan dia setiap kali datang ke Surabaya, dia perkatakan firman. Dia katakan oleh bilur Yesus kamu sembuh. Dan kakaknya dan bawa ke dokter dan terjadi bleeding, keluar darah bukan dari bawah tapi justru dari mulutnya. Dan kakaknya sudahlah saya biar mati aja. Terus kemudian dia bilang gini, Kak masih punya kesempatan. Walaupun dokter bilang, dokter katakan pada waktu terakhir kamu ini tinggal beberapa bulan aja. Kak apalagi masih beberapa bulan. Tinggal sehari pun saya tetap berkata firman berkuasa untuk menyembuhkan. Saudara saya lihat jemaat yang begini nih. Saya lihat kesaksiannya. Wow. Saya itu rasanya ya. Saya nggak pernah dengar ceritanya. Dan dia nggak bawa-bawa pendetanya. Pergi lalu menumpang tangan dan mendoakan. No. Sebab yang bisa membuat mujizat itu firman yang disimpan di dalam hati saudara. Bukan pendetanya. Sekalipun dia nggak pendeta, dia jemaat biasa, tapi dia pegang, dia bilang saya pegang janji firman Tuhan. Seperti Bapak ajarkan, saya lebih mempercaya janji Tuhan daripada apa yang saya lihat. Kakak saya lihat memang makin kurus dan keluar darah dari mulutnya setiap hari. Tapi saya perkatakan bahwa oleh bilur Yesus dia bisa disembuhkan. Saudara dia cerita, setiap kali dia datang ke sana dia perkatakan firman. Bukankah malah keadaannya makin lama makin buruk. Lalu dia berkata, Kak kalau masih ada 1 bulan atau 2 bulan saya tetap akan ke sini dan saya akan terus memperkatakan. Sampai kamu mengalami kesembuhan. Saudara waktu kemarin dia bersaksi dia bilang gini, kakak saya udah putus harapan. Tapi saya tetap percaya. Lama-lama kakaknya jadi percaya. Karena ada orang WTC yang ngototnya bukan main. Saya bilang, wah ini mantep sekali, ini jemaat mantep ini.
Dia pegang firman dan dia ucapkan. Tiba-tiba, katakan bersama saya, kurang keras. Kakaknya tiba-tiba dijamah oleh Tuhan secara supranatural. Kakaknya tiba-tiba nggak pendarahan lagi. Tiba-tiba dia sembuh, tiba-tiba dia pulih. Dan dokternya kagum, stadium 4 bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bisa saya potong tuh video kemarin yang dia sharing. Tapi luar biasa. Saya bangga kenapa? Saya bangga kenapa? Bukan kesembuhannya itu. Tapi saya bangga ketika saudara melihat kenyataan dalam hidup saudara yang berbeda dengan janji Tuhan. Tapi saudara tetap berpegang pada janji Tuhan. Itu yang membanggakan Tuhan. Dan setiap kali apa yang saudara percayai akan membuat saudara kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin bisnis saudara di tangan saudara sudah mau bangkrut, sudah mau mati. Pegang janji Tuhan. Ketika kamu memegang firman-Nya, kesimpan di dalam hatimu dan perkatakan, yang mau mati bisa hidup lagi. Yang sakit, penyakit apapun hari ini, kalau kau datang dan percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan. Yang percaya katakan. Oleh karena itu, jangan biarkan firman itu lewat begitu saja. Nah, kenapa sih Pak saya harus masuk dalam kelompok sel ini? Amsal 13 ayat 20, kalau kamu bergaul dengan orang yang punya hikmat, maka kamu jadi ikut berhikmat. Dari mana Pak dasarnya? Ini Amsal 13 ayat 20, coba baca bareng-bareng ya. Ini baca bareng-bareng sama-sama saya. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Jadi orang yang bergaul dengan orang berhikmat, dia akan berhikmat. Maka ada seorang hamba Tuhan. Dan pena ini yang suka dikutip juga oleh John Maxwell. Dia berkata gini, show me your friend and I will show you your future. Berikan tahu kepada saya siapa teman-teman kamu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depan yang akan terjadi dalam hidup. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang khawatir, cemas, kamu akan ketularan dalam waktu sebulan, 2 bulan. Kalau kamu ketemu dengan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, kamu ketularan juga. Sekalipun ada persoalan, saudara kuat, saudara tahan, dan meyakini apa yang jadi janji Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara perlu masuk di dalam kelompok sel, karena saudara perlu berteman dengan orang-orang yang punya pengharapan yang sama. Orang-orang yang bergumul dengan persoalan yang sama dan berharap kepada Tuhan. Akan apa yang Tuhan kerjakan. Yang terakhir, yang keempat. Yang pertama tadi apa supaya bisa dapat hikmat? Nomor 1, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Saudara mencari, belajar dan mau mencari dan menyimpan dalam hati saudara. Ketiga, saudara masuk Kersel supaya Anda bisa mendiskusikan apa yang Anda tidak tahu. Firman yang tidak tahu Anda tiba-tiba bisa terbuka. Yang terakhir, saudara belajar membaca buku-buku rohani yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang berjalan dalam ketaatan, mentaati firman. Bagaimana mereka bersikap terhadap firman Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, buku itu ditulis kadang-kadang oleh seorang hamba Tuhan yang pengalaman hidupnya 20 tahun dan dia tulis dalam satu buku dan Anda baca cuma seminggu. Anda punya hikmat 20 tahun. Itu sebabnya kalau saya membaca buku orang-orang yang taat, saya baca teliti, respon dia setiap kali dia memegang janji firman Tuhan di persoalan dia yang sangat sulit. Bagaimana sikap dia dan saya belajar bagaimana respon dia. Itu sebabnya saya lebih mempercayai Tuhan. Karena sudah banyak bukti hamba-hamba Tuhan yang berjalan bukan dengan kekuatan tapi berjalan dengan iman. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang hidup secara ilahi. Yang mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Albert Einstein pernah berkata begini, once you stop learning, you start dying. Sekali kamu berhenti untuk belajar, kamu berhenti, kamu start untuk kamu mengalami kematian rohani. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang
sungguh indah tiada tara Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Mari siapkan perjamuan kudus kita. Sungguh ajaib mengerti. Lebih dari semuanya. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum Tuhan, Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya. Lalu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, di atas kayu salib, di atas tubuhnya, sakitmu ditanggungkan di atas tubuh. Semua sakit penyakitmu ditaruh Yesus di atas tangan. Di atas kayu salib ditaruh di atas tubuhnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Percayalah yang sakit Tuhan sembuhkan. Yakinlah apapun penyakit yang kau hadapi, tubuh Yesus telah menanggung semua sakit-sakitmu, dan oleh bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Orana lama sherana lama so. Rikana lama yaso. Mari angkat dua tanganmu. Biar apapun yang sakit, saudara bilang sama Tuhan, biar hari ini kesembuhan terjadi. Firman akan menyembuhkan dan menghidupkan. Apapun yang mati, hidup kembali. Yes Lord, yes Lord. Jamah umatku. Terima pengurapan. Oh yes. Oh syakadarararara. Terima. Hiduplah secara ilahi. Orabatakandarabasandaralamu. Orabararabasakandarabatakandarabasandaralabasandaralamu. Rokandaralamu serananamu. Terima. Yesus. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Biar terima kesembuhan daripadamu. Engkau Tuhan yang sayang buat umatmu. Kami percayakan janjimu. Kami percayakan kuasamu. Oh haleluya. Oh, kami percaya
percaya Tuhan. Syara barala 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 barala. Syara barala barala barala. Biarlah kamu pulang dan mengambil keputusan untuk hidup secara ilahi. Lebih percaya kepada janji Tuhan daripada keadaan yang kamu lihat. Sebab ketika firman itu kau simpan di dalam hatimu, firman itu akan menghidupkan apa yang mati di tangan kamu. Akan menyembuhkan apapun penyakit yang kamu hadapi. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dalam hidup saudara. Hari ini aku berdoa untuk umatmu yang sakit. Tuhan kiranya Engkau berkenan menjamah dan memulihkan. Kayak berdoa Tuhan untuk Pak Ridwan, Engkau berkenan menjamah dia secara pulihkan Pak Ridwan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini dia boleh mengikut ibadah. Dan aku berdoa Tuhan hari demi hari dia tambah sehat. Hari demi hari tambah pulih. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan. Kalau yang cancer Tuhan sembuhkan. Yang tuli Tuhan sembuhkan. Orang yang gak punya gendang telinga Tuhan sembuhkan. Kami percaya semua sakit kami Tuhan sembuhkan. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkati pekerjaan dan bisnismu. Diberkati keluarga besarmu. Diberkati anak-anakmu. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan,
yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.